Shalom, selamat sore seluruhnya. Sehubungan dengan efek virus corona COVID-19 yang menyebar di dunia ini, yang sudah merambat ke Indonesia, sehingga melalui himbauan pemerintah dan pimpinan pusat HKI supaya melaksanakan ibadah di rumah, jangan banyak berkumpul di tempat ramai, itu sangat dihargai. Maka di Jemaat HKI Penerangan menyampaikan dan menyikapi kondisi tersebut. Hari ini telah disampaikan terhadap seluruh jemaat pemberitahuan bahwa ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing yang dipantau oleh orang tua. Guru sekolah minggu akan mengirimkan firman Tuhan, bahan renungan untuk anak-anak. Yang kedua, ibadah remaja persekutuan Naposo Bulung dan latihan pujian kepada Tuhan dilaksanakan di rumah masing-masing, ditingkatkan dengan ibadah melalui ibadah online yang akan didistribusikan melalui grup. Sebagai konsekuensi tugas itu akan tetap kita laksanakan demi kemuliaan nama Tuhan. Maka karena kondisi hari ini sudah tepat jam 17.00, berhubung PLN mati, maka bagaimanapun harus kita laksanakan seperti halnya yang sudah diinformasikan tadi pagi. Berhubung pada hari ini ayat harian yang ditentukan ataupun yang sudah disepakati melalui PGI dari ayat Alkitab Mazmur 23 ayat 3, dengan penuh kesederhanaan izinkan saya menyampaikan dengan setulus hati demi pertumbuhan iman dan demi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita angkat pujian bagi Tuhan dan mohon dinyanyikan. Kekurangan
membersihkan hati dan pikiran kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dari surga atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami dan ini. Ya Bapa, kami percaya dan sangat percaya kepada-Mu Bapa, bahwa 2 atau 3 orang kami berkumpul di sini juga Engkau pasti berada ya Bapa. Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati kepada-Mu ya Bapa atas virus corona yang menimpa Indonesia maupun dunia ini ya Bapa. Atas penyakit itu ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa dengan uluran tangan-Mu, dengan uluran kasih-Mu, Engkau pasti bakal memberikan kami kebebasan. Engkau pasti memberikan kami kesembuhan dan kami tidak terkena akan penyakit itu ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, bagi teman-teman kami yang berada dimanapun, ke tangan-Mu lah kami serahkan dia semua ya Tuhan, supaya Engkau yang memberkati, melindungi dan menjagai kami selalu ya Bapa. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman mulai meneguhkan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam mendengarmu firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami yang kurang sempurna ini yang kami panjatkan hanya melalui nama-Mu dan Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini diangkat dari Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam bahasa Batak dikatakan ada bahasa Batak di situ. Coba diambil bahasa Batak. Di dalam silakan dibacakan. Di pasaban dorohaku, di togu doahu, di dalam hati goran, alani guarnai. Sekali lagi. Di pasaban dorohaku, di togu doahu, di dalam hati goran, alani guarnai. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Dalam firman ini jelas-jelas dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebelum ke perikop yang kita bacakan tadi di Mazmur 23 ayat 3, di sini diuraikan bahwa di Mazmur 23 ini diawali dengan Tuhan gembalaku yang baik. Gembala itu merupakan suatu yang terjadi secara langsung di dalam kehidupan ini. Coba si Crowning, pernah nggak melihat seorang gembala? Hah? Gembala. Pernah melihat seorang pengembala? Pernah. Di mana? Di kampung. Apa di dekat yang banyak tempat yang banyak rumput? Yang banyak rumput.
Si Ratu pernah melihat seorang pengembala. Di mana? Di Unja ada seorang gembala. Binatang anjing. Hah? Pengembala pernah melihat. Iya. Jadi ceritanya seperti itu ini. Saya pernah waktu masih SD dulu, ini bukan ilustrasi tapi ini kenyataan. Seorang pengembala itu adalah dia menuntun apa yang mau diberikan kebutuhan yang digembalakan. Jadi waktu masih SD saya masih ingat itu, di sana ada ternak dari opung dulu, ada, kalau tidak lupa saya, itu ada kerbau dan ada lembu. Suatu saat, di saat itu kondisi agak kemarau berkepanjangan, sehingga orang tua saya menyuruh untuk pergi membawa kerbau dan lembu ini tadi, supaya di mana tempat yang ada rumput itu, kenyataannya di depan rumah orang tua itu ada sekolahan, dan selama ini di situ ada rumput. Di situ ada rumput. Di sepanjang jalan itu ada juga rumput-rumput yang tumbuh. Suatu ketika, karena rumput ini tadi sedikit, agar kerbau dan lembu ini tadi bisa kenyang dan bisa memenuhi kebutuhannya, maka opung atau mamaknya bapak tadinya menyuruh supaya ambil air satu ember, masukkan itu garam ke air itu tadi. Sesudah itu taburkan ke rumput yang mau dimakan oleh ternak itu tadi. Apa yang terjadi itu pun saya lakukan, dan saya bawa ini kerbau atau lembu ini tadi ke tempat yang sudah saya taburi air pakai garam. Karena ini ada 2 kerbau, kalau tidak salah 2 atau 3 itu lembu. Saya taburi di sekitar daripada lapangan itu tadi. Di antara ternak yang saya sudah giring ke tempat itu tadi, sudah saya antarkan ke tempat yang sudah saya buatkan itu tadi, yang berisi, yang sudah saya taburi air bersama dengan garam, untuk memuaskan ternak ini tadi. Tapi ada 2 yang tidak mau, yang tidak bersedia mengenyangkan perutnya atau membahagiakan tubuhnya, tidak mau makan di rumput yang sudah saya taburi itu tadi, air dan garam itu tadi. Tetapi bahkan pergi ke tempat lain, pergi ke tempat yang tidak ada. Saya mengerti kemana dia mau pergi, karena dia pergi ke tempat yang tidak ada rumputnya. Seorang pengembala itu tadi berusaha melaksanakan bagaimana yang digembalakan itu tadi supaya kenyang, supaya terpenuhi kebutuhannya, supaya bisa berlanjut hidupnya. Itu adalah suatu contoh atau kisah nyata yang terjadi. Bagaimana sejarah atau fungsi saya seorang pengembala terhadap ternak orang tua dulu. Kalau tidak salah itu sekitar tahun-tahun 70
atau 79. Hari ini ada situasi yang menyentuh, yang membuatkan saya teringat dengan bagaimana nama seorang pengembala. Seorang pengembala itu tadi dikatakan di sini tadi bahwa di ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari uraian daripada situasi yang dikatakan oleh Mazmur Daud ini, bahwa dia betul-betul menyerahkan Yesus adalah Tuhan, adalah gembalaku yang baik. Allah adalah gembalaku yang baik. Bagaimana gembala yang baik itu tadi? Dia selalu berusaha membuatkan yang terbaik terhadap yang digembalakan. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sering gembala itu tadi, seperti yang terjadi, yang saya alami dulu, sudah dibuatkan mana rumput yang agak panjang, sudah dibuatkan itu tempat makanannya yang bagus dan memuaskan dia, tetapi pergi dan bahkan tidak memperdulikan pengembala yang membawa dia. Hal itu juga pun ada terjadi di dalam seluruh yang mempercayai Tuhan. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau dia gembala yang baik, dia membawa saya ke rumput, dia membawa saya ke air yang tenang. Kenapa saya di sekolah tidak bisa dapat ranking? Kenapa saya masih bisa jatuh sakit? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan beasiswa? Kenapa saya miskin? Ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Padahal saya mengatakan bahwa dialah Allah, itulah gembala yang baik. Sekarang kita kembalikan seperti kisah yang saya alami dulu. Sudah saya bawa ini tadi, yang saya gembalakan ini tadi, ke suatu tempat yang baik, tetapi dia bukan menghiraukan saya. Dia mau sekehendak perutnya melangkah atau berbuat sesuai dengan kehendaknya, tetapi menuntut. Kenapa saya tidak bisa dapat ranking? Kenapa saya tidak bisa dapat juara? Kenapa saya masih mau sakit? Kenapa orang tua saya miskin? Kenapa hidup kami susah? Itu sering menjadi komplain daripada situasi perjalanan hidup orang-orang kita. Firman ini betul-betul mengajari kita agar mengetahui, menyadari, memperdulikan, dan betul-betul menghargai yang namanya gembala kita itu tadi. Daud mengatakan dengan jelas-jelas di ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini dipakai oleh sebahagian. Kalau Tuhan menjadi gembalaku, kenapa dibiarkan virus corona masuk sampai membunuh ataupun membuatkan latar belakang korbannya begitu banyak orang? Berarti Tuhan tidak gembala saya, sehingga iman kepercayaannya lemah. Di ayat 2, ia membaringkanku
di padang yang berumput hijau. Nikmatnya itu tadi seorang pengembala membawa ke tempat yang rumputnya bagus itu tadi. Tetapi apa yang terjadi? Ternak itu tadi pergi tidak menghiraukan si pengembalanya tadi. Makanya dia dikatakan di ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menurunkan aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seorang Daud betul-betul mengerti, memahami bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi, jadilah seorang gembala yang betul-betul mengikuti apa yang diinginkan oleh pengembala. Yang ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepadaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ada orang yang ngotot dengan posisi-posisi yang seperti ini, bahwa virus yang datang itu tadi tidak bakalan sanggup untuk menyentuh diriku, sehingga percayanya begitu kokoh tanpa menghiraukan bagaimana untuk memperkuat daya tahan tubuhnya, dan bahkan sudah lupa dia bersujud kepada Tuhan agar Tuhan tetap turut campur dengan perjalanan hidupnya. Uraian ini menyentuh dan betul-betul mengembalikan kepercayaan seluruh dunia yang sudah situasinya banyak yang trauma dan ketakutan dengan sekarang. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau mau selamat dan pergumulan hidup dengan siksaan yang sudah melanda dunia ini, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Semakin mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Pastikan dan katakan, Tuhan akan tetap melindungi kita dengan virus yang berkembang sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga bisa kita sama-sama mengerti dan semakin mendekat kepada Tuhan, sujud memohon perlindungan Tuhan di dalam kejadian yang menimpa negara kita dan bahkan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah melaksanakan perintah-Mu ya Tuhan, agar kiranya iman kami yang sudah melemah akibat daripada godaan yang melanda dunia ini, kami yakin di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami tetap teguh untuk memohon perlindungan dan bantuan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, jauhkan mara bahaya dari kami, jauhkan mara bahaya dari seluruh bangsa Indonesia dan seluruh mara bahaya yang sudah melanda dunia ini Tuhan, agar kembali berdamai dan betul-betul mengenal kemuliaan dari nama-Mu. Kami sampaikan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami bersujud ya Tuhan dosa yang kami perbuat, agar kami dapat memohon dan meminta ridho dan kasih-Mu. Bantu kami ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang kudus untuk mengembalikan ataupun mencabut virus yang berkembang di dunia ini. Amin. Itu